Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Pada baik kan? Oke, bagus. Udah pada makan belum? Udah pada mandi belum? Atau ada yang belum? Udah semua ya, bagus ya. Supaya hari ini belajarnya lebih semangat lagi dan juga bisa lebih konsentrasi. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan ketua kelasnya pimpin dulu dalam doa. Ya, amin. Nah, hari ini sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau periksa dulu kelengkapan alat pembelajaran kalian. Yang pertama, itu ada buku tematiknya. Silakan disiapkan dulu. Terus buku tulisnya ada yang nggak bawa? Ya, bawa semua ya, bagus. Lalu alat tulisnya juga disiapin di atas meja. Oke. Nah, untuk pakaiannya ada yang berantakan nggak? Bajunya udah dimasukin ke dalam nggak? Oke, udah semua ya, berarti udah rapi, udah siap untuk melakukan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan masuk di pembelajaran PKN tema yang kelima, yaitu tentang ekosistem. Dan juga subtema 1 tentang kehidupan ekosistem, khususnya di pembelajaran yang ketiga. Nah, kalau gitu silakan anak-anak dibuka bukunya. Oke, udah dilihat. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah supaya kita bisa mengetahui manfaat apa saja, manfaat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, juga bentuk dan contoh dari kehidupan hidup rukun di masyarakat. Juga supaya kita bisa tahu ancaman apa saja yang ada bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Oke, silakan dibuka dulu ya bukunya, disiapkan. Ya, oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, seperti yang anak-anak udah tahu, pas kita ini tinggal di negara Indonesia kan, negara yang punya banyak sekali beragam suku, bangsa, budaya, agama, bahasa. Jadi kita punya banyak sekali keberagaman di Indonesia. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia itu sangat bagus karena kita jadinya bisa belajar banyak budaya yang di Indonesia. Kita kaya akan kebudayaan. Nah, orang-orang luar juga tertarik dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, karena kebudayaan yang ada di Indonesia itu mempunyai keunikannya masing-masing, tradisi dan adat yang berbeda. Nah, itu adalah hal yang bagus tentunya. Cuman keberagaman yang ada di Indonesia ini juga yang banyak sekali itu juga bisa menjadi ancaman buat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kenapa ya? Itu karena dari suku-suku yang berbeda itu, dari banyaknya suku yang berbeda, masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa suku mereka itu adalah suku yang paling tinggi derajatnya, paling benar, dan mereka juga jadinya suka merendahkan suku-suku dan budaya-budaya lain, sehingga hal itu membuat pertengkaran, perbedaan pendapat di banyak suku dan budaya itu, sehingga jika sudah terjadi pertengkaran tadi, itu akan membuat persatuan dan bangsa Indonesia ini akan terancam. Tidak ada lagi persatuan dan kesatuan dalam satu negara Indonesia ini. Jadinya itu akan membuat kehancuran bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, namun walaupun masih banyak orang-orang dari setiap suku yang berbeda itu menganggap bahwa suku dan rasnya itu adalah yang paling tinggi, tapi banyak juga orang-orang Indonesia yang sudah mengerti akan toleransi. Makanya banyak dalam satu wilayah itu ada banyak orang yang dari suku dan ras yang berbeda, sehingga dari itu mereka boleh belajar untuk mengenal satu sama lain, mengenal budaya satu sama lain yang berbeda-beda. Nah, sehingga terjadilah hidup rukun dalam suatu wilayah atau suatu masyarakat. Nah, jadi mereka juga bisa menanamkan sikap toleransi satu sama lain. Oke, nah dari penjelasan tadi, jadi Ibu juga udah nyiapin video yang bisa anak-anak tonton supaya
bisa lebih paham lagi tentang nilai persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, sebentar ya, Ibu siapin dulu videonya. Mengenai makna Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehingga dapat kami menyampaikan kesatuan, kemudian yang bagi kehidupan bermasyarakat. Oke, ini anak-anak bisa lihat videonya. Oke teman-teman, kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah, ngomong-ngomong, di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa sih persatuan itu? Iya betul. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Nah teman-teman, arti lebih luasnya, persatuan yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui arti dari persatuan. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui arti dari kesatuan. Ada yang tahu? Iya betul. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Nah teman-teman, hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Oke, nah itu dia sedikit tentang persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita akan lihat video tentang hidup rukun. Oke, sebentar, Ibu bukakan dulu videonya. Oke. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas rukun yang bermain dengan baik dan jujur. Nah, ini adalah contoh-contoh hidup rukun yang ada di rumah. Belajar Nah, dengan bisa baik. anak lihat, perhatikan videonya ya. Kalian di rumah tentunya harus belajar dengan baik, ya. Entah itu tugas ataupun tidak ada tugas. Kemudian yang contoh nomor 3, ya, ada makan bersama dengan keluarga. Itu merupakan contoh hidup rukun di rumah. Selanjutnya ada, ya, kalian membantu orang tua di rumah, membantu merapikan tempat tidur, membantu membersihkan halaman, membantu membersihkan pakaian. Jika kalian sudah besar, sudah kelas 5, 6, itu harus bisa mencuci pakaian sendiri, ya. Kemudian contoh yang kelima, ya, kalian jika mempunyai adik, itu baiknya kalian menjaga adik kalian. Ya, itu tadi adalah beberapa contoh hidup rukun di rumah. Sekarang kita beralih hidup rukun di lingkungan sekolah. Ya, yang pertama, contohnya adalah membantu teman kalian yang sedang kesulitan dalam memahami suatu materi. Ya, jika teman kalian sedang, aduh, apa ya ini materinya, apa yang belum paham, kalian boleh membantu teman kalian yang belum paham. Oke, kita ke contoh yang kedua. Ya, meminjami alat tulis. Ya, jika teman kalian ada yang entah itu pulpen atau pensilnya hilang, kemudian dia pinjam, ya kalian dengan besar hati meminjamkan, ya. Kita saling membantu teman yang lain. Yang ketiga, saling menghargai pendapat dari teman. Ya, kalian jika
banyak orang, ya banyak teman-teman, pasti tentunya berbeda pendapat. Jika berbeda pendapat, kalian harus saling menghargai pendapat dari teman kalian. Oke. Yang terakhir ada bertegur sapa. Yang sesama teman, kita baiknya bertegur sapa. Nah, itu tadi adalah contoh hidup rukun di lingkungan sekolah. Sekarang kita beralih contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat. Untuk contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat, yang pertama adalah kalian bisa berbagi makanan sesama tetangga, ya. Jadi jika ada tetangga yang sedang membutuhkan atau ya kita sharing makanan tetangga, itu baik. Kemudian yang nomor 2, membantu tetangga yang sedang kesulitan. Nah, jika ada tetangga kalian yang sedang kesulitan, kalian boleh membantu tetangga kalian ya dengan bisa tenaga, makanan, ataupun uang, ya. Oke, yang ketiga, tidak merugikan tetangga. Nah, kalian jangan iseng atau jahil kepada tetangga kalian. Yang keempat, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, oke, jadi itu dia beberapa contoh hidup rukun yang harus kita lakukan, baik yang ada di sekolah, yang ada di rumah, lalu ada di lingkungan masyarakat. Kita harus tetap menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Walaupun kita masih kecil, tapi kita juga boleh belajar untuk saling menghargai dan hidup rukun dengan tetangga-tetangga kita, lalu dengan orang-orang yang ada di rumah kita, dengan teman-teman kita di sekolah, dengan guru, semuanya kita harus saling menjaga hidup rukun. Nah, gimana dari penjelasan yang udah Ibu berikan tadi, juga dari video yang udah kalian lihat tadi, yang udah Ibu perlihatkan ke kalian, kalian udah bisa ngerti belum? Udah bisa paham belum dengan pembelajaran hari ini? Apa itu nilai persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, ancaman yang ada bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, juga bagaimana kita boleh belajar untuk hidup rukun di sekolah, di rumah, di masyarakat, lalu bagaimana kita harus menanamkan sikap toleransi supaya bisa terjaga kerukunan di lingkungan hidup bermasyarakat kita. Nah, jadi dari materi yang sudah kalian dengar tadi, Ibu punya tugas individu untuk kalian masing-masing bisa kalian kerjakan. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik untuk kalian. Nanti dari LKPD ini Ibu akan ambil nilainya juga. Lalu nanti gimana cara kalian kerjanya itu di sini. Yang pertama, jangan lupa kalian harus tulis nama lengkap kalian, terus nomor absen, sama juga kelas kalian. Nomor absennya jangan lupa kalian harus tulis. Di sini ada beberapa materi dan bisa kalian lihat sebelum kalian kerjakan. Lalu jangan lupa juga kalian siapkan pulpen untuk nulis jawabannya. Nanti untuk kertas lembar jawaban ini akan Ibu siapkan. Nah, lalu di sini itu ada teks bacaan tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana itu adalah semboyan negara kita. Jadi bisa kalian baca, kalian harus baca dengan teliti, dengan cermat, supaya nanti kalian bisa jawab soal atau perintah yang diminta di lembar kerja peserta didik ini. Setelah kalian baca, kalian cermati dengan teliti, ada soal di bagian ini, ada perintah yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum kalian kerjakan, kalian harus pastikan kalian baca soal dan perintah ini dengan cermat ya, supaya kalian bisa mengerti dan menjawab soalnya dengan benar. Nah, setelah kalian baca soal teks bacaan ini, juga sudah kalian baca soalnya, kalian sudah ngerti dan kalian temukan jawabannya, bisa kalian isi atau kalian tulis
di lembar jawaban ini. Jadi nanti jawaban yang udah kalian temukan itu kalian bisa tulis di sini, kalian tulis dengan rapi, lalu sebisa mungkin kalian jawab pertanyaan itu dengan tepat. Jadi supaya juga kalian bisa dapat nilai yang bagus. Nah, nanti ini akan Ibu bagikan masing-masing ke kalian satu. Kalian kerjakan, jangan kerja sama, kalian harus kerja masing-masing. Nanti setelah selesai, Ibu akan minta lagi untuk Ibu nilai. Oke, Ibu bagikan untuk kalian satu-satu. Oke, gimana LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya? Semuanya udah selesai tugasnya. Nah, kalau udah silahkan dikumpulkan. Taruh saja. Oke, nah anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, selanjutnya kalian masih harus mengerjakan tugas, tapi tugas ini adalah tugas kelompok. Jadi Ibu akan bagikan, ini ada handout, ada lembar kerja lagi yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti di sini itu hampir sama dengan tadi, cuman bedanya ini adalah pekerjaan kelompok. Jadi kalian akan Ibu bagi dalam kelompok. Nah, satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Ayo kalian bisa pilih sendiri ya, biar bisa sama teman-temannya juga. Kalian pilih sendiri anggota kelompoknya 3 orang. Oke, Ibu tunggu. Gimana? Udah dapat kelompoknya semua? Oke, kalau sudah, Ibu akan jelaskan gimana caranya kalian mengerjakan tugas kelompok yang kedua ini, tugas kelompok ini atau tugas yang kedua ini. Jadi ini nanti itu ada bahan yang ini nanti kalian isi nama kalian, jangan lupa nanti ini isi nama kelompoknya. Anggota-anggotanya boleh di bawah juga. Terus kalian juga jangan lupa lagi nomor absen kalian supaya Ibu nanti mudah untuk mengoreksinya. Terus jangan lupa juga tulis kelas kalian sama seperti yang sebelumnya. Nah, nanti setelah itu di sini akan ada petunjuk pengerjaan. Nah, kalian harus baca ini dengan teliti supaya kalian bisa ngerti nanti gimana ngerjain tugasnya. Nah, kalian baca, terus ini ada juga peta konsep yang tadi kita pelajari, itu ada nilai, persatuan dan kesatuan bangsa, juga ada hidup rukun. Nah, ini di sini itu akan Ibu sediakan materi lagi. Ya, ada 2 materi. Yang pertama itu materi tentang nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua ada membangun kerukunan hidup. Nah, ini juga kalian harus baca. Atau kalian bisa bagi di satu kelompok, kan ada 3 orang, bisa ada yang baca yang ini, terus satunya lagi baca yang ini, supaya nanti setelah selesai kalian baca bisa kalian berbagi biar untuk menghemat waktu. Nah, jangan lupa kalian harus cermati juga ini dengan baik ya. Nah, selanjutnya itu ada soal yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini itu ada soal yang jawaban singkat, ada yang jawaban panjang. Jadi kalian harus jawab pertanyaan ini dengan tepat dan benar. Itu sesuai dengan materi yang ada tadi. Jadi kalian benar-benar harus baca, dan juga materinya dari yang Ibu jelaskan, juga dari video yang udah kalian tonton tadi. Nah, jadi ini ada soal, itu ada 7 soal, bisa kalian baca. Kalian harus baca dengan teliti supaya kalian bisa ngerti soalnya. Nanti jawabannya kalian bisa tuliskan di sini. Nah, jawaban-jawabannya nanti harus kalian tuliskan di sini. Itu lembar jawaban yang udah Ibu siapkan untuk kalian. Kalian bisa tulis jawabannya di sini, dan pastikan setiap anggota kelompoknya itu mengerjakan ikut bekerja sama gitu. Jadi nggak ada yang santai-santai, yang lainnya kerja, ada yang nggak kerja. Jadi semuanya harus mengerjakan tugas, ikut mengerjakan tugas. Karena nanti Ibu akan keliling, Ibu akan lihat gimana kalian mengerjakan tugas ini. Jadi Ibu bisa tahu siapa yang kerja, siapa yang nggak kerja gitu. Supaya bisa Ibu nilai. Oke, nah jadi udah ngerti? Nah, kalau udah ngerti, Ibu akan bagikan tugas ini ke kalian setiap kelompok 1 ya. Oke, Ibu akan bagikan kalian. Oke, nah semuanya udah dapat tugasnya. Nah, kalian boleh kerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, itu silakan tanyakan aja sama Ibu. Atau ada yang nggak kalian ngerti, ini gimana soalnya, ini nggak ngerti soalnya, kalian bisa tanyakan ke Ibu langsung. Atau kalian bisa tanyakan dulu ke teman kalian. Kalau misalnya sama-sama nggak ngerti, baru boleh tanyakan ke Ibu. Oke, silakan kerjakan.
Nah, anak-anak, waktu untuk diskusinya udah selesai. Kalian bisa siapkan yang udah kalian kerjakan untuk kalian presentasikan di depan. Jadi setiap kelompok itu harus mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Nanti hasil kerjanya akan Ibu nilai dari kelengkapan pekerjaan kalian dan juga dari presentasi kalian. Oke, kelompok yang pertama boleh maju. Oke, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kalian, Ibu juga tadi sudah menilai dari hasil pekerjaan tugas kalian dan juga dari hasil presentasi kalian. Semuanya sudah bagus, tepuk tangan dulu semuanya untuk kita. Nah, oke, kalau gitu kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian yang awal, ke tempat duduk kalian masing-masing. Kita akan persiapkan diri untuk pulang. Kita mau pulang. Nah, nanti untuk nilainya itu akan Ibu simpan untuk penilaian akhir kalian. Nanti ini nilainya dimasukkan. Jadi kalian jangan khawatir, Bu, kok kenapa nggak kasih tahu nilai ke kami? Nanti Ibu akan masukkan di penilaian akhir kalian. Oke? Nah, kalau gitu udah siapin semuanya, beres-beresin alat tulisnya, bukunya kalian masukin lagi ke tas. Kita mau siap-siap untuk pulang. Oke, semuanya udah diberesin, udah siap. Kalau gitu, silakan ketua kelasnya pimpin kita untuk doa pulang. Oke, pembelajaran kita sampai hari ini. Sampai jumpa lagi besok hari ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah!